teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita membahas sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan honorer terkait dengan kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Pertanyaan pertama dari Paisien 258 yang menulis, rezim apa ini memang terbaik zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semua honorer diangkat tanpa tes apapun karena Pak Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui dan menghargai pengabdian honorer selama berpuluhan tahun. Jadi memang pada saat era Presiden Joko Widodo itu sudah berlaku Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 terkait dengan aparatur sipil negara. Jadi kemudian ditambah lagi terbitnya PP Manajemen ASN, PP tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana memang untuk pengangkatan honorer menjadi PNS di era Susilo Bambang Yudhoyono ini memang sangat sulit untuk dilakukan. Jadi seluruh pengangkatan menjadi aparatur sipil negara harus melalui seleksi dalam bentuk CAT atau seleksi kompetensi dasar. Cuma yang membedakan adalah pelaksanaan tes itu juga diikut sertakan kebijakan afirmasi, ya, kebijakan afirmasi bagi rekan-rekan honorer yang memiliki kategori-kategori tertentu seperti misalnya termasuk kategori honorer kategori 2, kemudian bagi honorer guru yang memiliki sertifikasi, bagi honorer teknis yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan. Memang pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono itu pengangkatan honorer secara langsung tanpa tes. Jadi seluruh honorer yang mengabdi pada saat itu dinamakan kategori 1 itu diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes, dan kategori 2 ini merupakan honorer yang tidak diangkat pada saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, artinya belum memenuhi persyaratan kategori 1 pada saat itu. Kemudian rekan-rekan sekalian dari Irwansa 7184 yang mempertanyakan petugas kebersihan yang terdata dalam database 2022 bersumber gaji dari APBD. Dalam surat Menpan yang tidak boleh diangkat adalah yang bukan anggaran APBD dan APBN. Banyak honorer yang masuk di dalam database anggaran belanja dan jasa. Apakah petugas kebersihan ini bisa diangkat menjadi P3K? Tentu bisa saja, akan tetapi tidak dalam jabatan sebagai petugas kebersihan, oleh karena memang jabatan cleaning service di aturan jabatan fungsional itu tidak ada. Jadi rekan-rekan yang jabatan honorernya merupakan petugas kebersihan, silakan nanti pada saat seleksi P3K dibuka, rekan-rekan bisa mencari tahu jabatan-jabatan lain, rekan-rekan bisa melamar di jabatan-jabatan lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kalau pengangkatan dalam jabatan petugas kebersihan saya rasa agak sulit karena memang jabatan cleaning service itu tidak ada dalam jabatan fungsional seperti yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kemudian rekan-rekan dari Suranton Anton yang menyebutkan, saya sangat tidak setuju dengan keputusan Mendagri yang membedakan pakaian P3K dan PNS yang sama-sama abdi negara atau ASN. Jadi memang rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini untuk Kemendagri tentu sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan pakaian P3K. Di dalam Permendagri itu memang diatur bahwa P3K itu menggunakan pakaian hitam putih. Akan tetapi Permendagri itu ditetapkan pada tahun 2016 kalau saya tidak salah ya. Pada tahun saya lupa ingat juga.
Yang pastinya Permendagri itu memang mengatur aturan pakaian PDH, pakaian P3K. Saya setuju dengan pendapat Suranton yang mempertanyakan dan mengharapkan pakaian P3K itu sama dengan pegawai negeri sipil karena memang sama-sama abdi negara. Jadi mudah-mudahan saja nanti di PP Manajemen ASN juga akan diatur terkait dengan pakaian dinas yang digunakan oleh P3K maupun PNS. Kemudian dari Nur Hamudin menyebutkan bahwa pembodohan publik, pembodohan anak bangsa beda aturan BKN dan Menpan RB, padahal kiblat BKN adalah Menpan. Jadi seharusnya satu aturan BKN dan Menpan, kebijakan untuk honorer status. Jadi sebenarnya Pak Nur Hamudin aturannya hanya satu ya, aturannya hanya satu, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi seluruh aturan atau regulasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian dari Sulastri, tolong Pak Presiden benar wujudkan Pak, aku tunggu aku lulusan D1, masa kerja 11 tahun, umur 52 tahun. Jadi ini masa kerja 11 tahun sudah lama ya Mbak Sulastri. Silakan nanti mudah-mudahan ada formasi yang bisa mengakomodir Ibu dengan lulusan D1 ya, dengan lulusan D1 mudah-mudahan di tempat Ibu nanti ada formasi yang dibuka yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan lulusan D1 dengan jabatan yang relevan dengan jabatan yang Ibu emban sekarang. Jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwa untuk pengangkatan honorer menjadi P3K, untuk bisa melamar di formasi yang disiapkan, tentu harus sesuai dengan syarat ijazah pendidikan, kemudian juga harus sesuai dengan kualifikasi jabatan honorer. Biasanya nanti sesuai dengan pengalaman di penerimaan P3K 2023 yang lalu, itu nanti ada syarat jabatan yang diemban honorer itu harus relevan ya, harus relevan dengan jabatan yang dilamar. Misalnya saja untuk jabatan arsiparis, selama ini mungkin surat keputusan, surat SK honorernya itu bertugas salah satunya adalah mengelola arsip kantor, berarti rekan-rekan bisa melamar di jabatan arsiparis itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari Paisian, malah sibuk urus pakaian, harusnya sibuk mengawasi dan mengantisipasi nepotisme dari pejabat dari semua daerah untuk antisipasi agar tidak ada nepotisme. Jadi untuk nepotisme saya rasa sudah bisa diminimalisir oleh karena memang mekanisme pelaksanaan seleksi itu berdasarkan CAT ya, CAT. Jadi nilai, kecuali memang ada dilaksanakan seleksi kompetensi bidang, mungkin bisa saja ada seperti itu. Tapi secara umum nepotisme ini sudah perlahan-lahan akan dihilangkan melalui skema seleksi seperti yang dilakukan selama ini.